Selamat pagi sahabat-sahabat GMJ yang terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk memberikan sedikit waktu kita sebelum memulai aktivitas untuk datang pada Tuhan. Mari saat ini kita mau memulai GMJ kita mau bawa hati kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang selalu setia bersama-sama dengan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Puji nama Tuhan, mari saat ini kita mau buka GMJ pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau bawa ucapan syukur kami terlebih dahulu Tuhan. Biarlah mengawali hari ini, kami mau benar-benar rasakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan, setiap pekerjaan-Mu selalu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mau bawa syukur kami hanya kepada-Mu. Sebagaimana kami ada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan semua doa-doa kami ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hari saat ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau katakan sungguh besar kasih-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tak pernah habis-habisnya kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada Tuhan, Engkau selalu setia memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Kami arahkan hati kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kau selamatkan setiap kami, selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagiku.
hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh berlimpah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kami buat setiap anugerah-Mu Tuhan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Selalu baru Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa syukur kami. Terima kasih Yesus. Segala yang terbaik Tuhan Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Mari rasakan hadirat-Nya pada pagi hari ini. Rasakan anugerah-Nya berlimpah atas hidupmu. Dia tak pernah melupakan kita. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terus kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana kami ada, Engkau juga selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua adalah kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hidup yang sungguh indah yang boleh kami alami. Bersama Tuhan kami Engkau mampukan. Bersama Tuhan kami dapat melalui setiap perkara dalam kehidupan kami. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku bersyukur Kau sertai hidup kami. Kau menyertai hidupku Selama ini Bapa, ku berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Apapun perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, satu hal kami percaya Tuhan, kami boleh melihat kasih-Mu sungguh indah. Seperti pelangi yang boleh Engkau berikan bagi hidup kami, sekalipun kami telah melewati badai. Terima kasih buat janji-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami. Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ya Tuhan, ku ada hari ini sebab Engkau baik, Engkau baik dan teramat baik bagiku. Semuanya, semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Karena kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Bersama keluarga kami, bersama dengan segala aspek kehidupan kami, kami boleh lalui bersama-sama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik sehabis hujan.
ada, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kami percaya Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, bahkan lebih indah dari apapun di dunia ini. Dan ku percaya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Ku percaya atas pemeliharaan-Mu atas segalanya yang terjadi. Ku percaya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus bawa ucapan syukur kami Tuhan, sebab kami tahu Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami mau terus percaya buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Biar hati kami terus terbuka kepadamu Yesus, karena kami sungguh melihat perbuatan-Mu nyata. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Kau kuatkan setiap hati kami Yesus. Pagi hari ini Kau jamah setiap hati kami. Apapun masalah yang boleh terjadi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Setiap sakit penyakit apapun Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih. Oh, biar kami terus percaya kepadamu. Kami mau terus berharap di dalam-Mu Yesus. Engkau segalanya bagiku. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami mau terus serahkan hidup kami dalam nama-Mu Yesus. Kami percaya
segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpamu, ku perlu Kau. Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Kau segalanya, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu, hanya Kau yang kami perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, bertahan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang ada dasar, ku berharap, ku tahu pasti itu. Kami percaya tangan-Mu Tuhan menolongku, dan ku percaya ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kami mau tetap percaya, kami mau berharap, ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan Kau menolongku, dan percaya ku tetap lakukan yang Kau mau, berjanji selalu setia. Kau setia Tuhan, hanyalah di dalam-Mu. Kami bawa hati kami, ku tetap berharap. Kami mau terus percaya Tuhan, ku tetap laku apapun yang kami mau Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, dasar ku berharap, ku tahu pasti itu. Kami tahu pasti Tuhan menolong. Terima kasih, ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia, kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kemenanganku, menanganku hanyalah di dalam-Mu. Oh, kami percaya Tuhan, di dalam iman pengharapan akan Engkau. Engkau ajarkan kami mau terus setia kepadamu Yesus, sampai kami boleh melihat kemenangan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarkan izinkan kami Tuhan pagi hari ini untuk mau datang menyembah-Mu. Kami bawa Tuhan setiap iman pengharapan kami terus hanya kepadamu Tuhan.
Kami mau sembah Engkau Yesus. Oh ya Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami bawa hidup kami Yesus. Kami mau datang sujud menyembah-Mu. Rasakan Tuhan. Oh, ku datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Ya Tuhan, sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami mau terus datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, ini hidup kami dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Kami rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan oh hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada
ku, Yesus Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud. Kuasai setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kuasai setiap kami Tuhan. Biarlah saat ini kami benar-benar datang fokus menyembah-Mu. Kami menikmati ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah jamaah kami. Rasakan jamaah-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Hanya Yesus Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Biar pagi hari ini Tuhan, benar-benar kami mau menyembah-Mu Yesus. Dalam hadirat-Mu kami rasakan jamahan-Mu bekerja. Kami rasakan pemulihan Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami menyembah hadirat-Mu Yesus. Sikata kalaraba-laba-laba Yesus. Sikata kalaraba-laba-laba. Hanya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Mengalir, memenuhi hati kami. Sikata kalaraba-laba-laba-laba. Sikata kalaraba-laba. Yesus, Yesus. Sikata kalaraba-laba-laba. Yesus, sikata kalaraba-laba. Sikata kalaraba-laba. Sikata kalaraba-laba. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta-Mu kepada setiap kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah kami alami. Perjalanan cinta kami bersama dengan Engkau Tuhan sampai hari ini. Kalau kami ada, kalau kami hidup, dan kami boleh berkemenangan, itu semua karena kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami juga mau belajar lebih banyak lagi tentang kasih yang sesungguhnya. Kami mau berkaca, kami mau bercermin dari kasih, sumber kasih itu sendiri, yaitu Yesus yang telah mengorbankan nyawanya demi cintanya yang begitu besar bagi setiap kami. Tuhan, biarlah
Firman-Mu pada pagi hari ini sungguh boleh menjadi pelita, sungguh boleh menjadi pengingat, sungguh boleh menjadi terang bagi setiap kami. Amin. Biarlah kami ketika kami boleh berangkat untuk beraktivitas di hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu sungguh boleh menjadi terang bagi kami dan menjadi patokan, menjadi boundaries dan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada. Shalom. Sekali Selamat lagi pagi. shalom. Shalom. Nah, di waktu yang begitu indah ini di pagi hari kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang sabar. Mungkin ini adalah hal yang simpel tapi paling sulit untuk dilakukan. Terutama hari-hari ini dikala kita semua mungkin mengalami 1, 2, 3 hal permasalahan dalam hidup kita. Permasalahan ekonomi yang katanya dunia sedang tidak baik-baik saja. Terjadi perang di Timur Tengah. Banyak sekali kita mendapatkan berita-berita yang mungkin bukan berita yang baik hari-hari ini. Tetapi kita percaya hari ini juga pagi hari kita akan memulai dengan semangat yang positif, semangat yang baru, sukacita yang baru dari Tuhan. Dan kita mau belajar bagaimana kita boleh menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian kita. Saudara-saudara yang terkasih, para bro and sis, sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada. Firman hari ini kita mau belajar dari 1 Korintus 13 ayat 4. Firman yang begitu sederhana, kata-katanya cuma simple, kasih itu sabar. Seringkali kalau kita belajar tentang mengasihi atau belajar tentang sabar, itu belajar tentang kondisi atau belajar tentang feeling. Bagaimana feeling kita hari ini? Apakah kita bad mood? Kita bangun tidur dengan hati yang gembira, mungkin karena ada transferan yang masuk kemarin malam dan kita happy, pagi-pagi kita merasa enteng. Dengan begitu kita bisa sabar, dengan begitu kita bisa mengasihi istri kita, mengasihi anak kita, selamat pagi sayang. Mungkin kita bisa menyapa orang-orang di sekeliling kita, kita masuk ke kantor dengan hati yang gembira. Tetapi hari ini, pagi ini kita mau belajar bahwa yang namanya kasih itu bukan perasaan. Tetapi kasih itu lebih besar daripada hanya feeling mood kita hari ini, pagi hari ini. Nah, kita mau belajar 3 fakta tentang sabar. Sabar ini bukan nama ya. Saya punya teman kantor namanya Sabar dulu. Dan dia orangnya benar-benar sabar. Tapi yang ini bukan manusia, tapi ini adalah sabar, ini adalah satu ciri kasih yang terbesar, salah satu yang terutama, yang kita boleh berkaca, kita boleh punya role model Yesus sendiri sebagai sosok yang sabar. Hal yang paling pertama, fakta tentang sabar. Sabar itu adalah keputusan. Bro and sis, ayatnya ada di Galatia 5 ayat 22, saya bacakan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Sabar itu adalah keputusan. Artinya seperti apa? Keputusan untuk menahan diri, untuk tidak mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Keputusan untuk diam ketika ego kita terganggu. Keputusan untuk menurunkan ego, menyapa orang-orang yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin melengos, yang mungkin berbuat jahat kepada kita, yang telah menyakiti hati kita. Kita menurunkan ego dan kita menyapa terlebih dahulu. Saudara-saudara terkasih, kasih itu adalah suatu keputusan. Keputusan untuk mengasihi. Jadi bukan suasana hati, kalau saya lagi happy, saya akan sabar, saya akan mengasihi. Tetapi sabar itu adalah suatu keputusan bahwa saya mau sabar, saya mau bertindak seturut dengan keinginan Tuhan. Berapa banyak dari setiap kita, kalau kita berada di jalan, kita sering kali marah-marah kepada orang-orang yang motong mobil kita. Bahkan saya barusan dapat cerita dari teman saya bahwa dia adalah bertugas sebagai PUK atau kayak petugas keamanan gitu ya di gereja selama misa. Dan dia mengatakan bahwa salah satu pertikaian paling banyak ya dari umat Katolik yang nyata adalah di parkiran setelah misa.
Bapak Ibu yang terkasih, banyak yang gak sabar, kepingin cepat-cepat pulang, kepingin cepat-cepat makan pagi, mungkin ya sudah lapar semua. Jadi semua benar-benar kalau di parkiran itu banyak yang panas, banyak yang saling potong, banyak yang bahkan sampai berantem di parkiran setelah misa. Sungguh ironis hal kondisi seperti ini. Terkadang kita ini lupa bahwa sabar itu adalah suatu keputusan, bukan kondisi yang enak, bukan kondisi yang nyaman, tapi keputusan untuk kita mau sabar, kita mau tenang, kita mau damai. Amin. Hal yang kedua, sabar itu berarti pengertian. Proverbs 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sabar itu berarti kita mau menerima kenyataan bahwa tidak semua orang itu memenuhi standar kita. Seringkali kita pakai standar kita, ukuran kita pakaikan kepada orang lain. Tidak semua pace-nya orang itu sama. Saya beberapa waktu yang lalu ikut lomba lari wanita, all women ya. Dan waktu itu adalah pertama kali saya ikut lomba lari maraton kayak gitu ya. Cuman 5 kilo yang saya paling ringan 5 kilo aja, tapi itu sudah ngos-ngosan. Kalau bisa finish puji Tuhan ya. Dan waktu itu ketika saya pertama start, saya lihat di jam tangan saya, pace-nya lumayan nih, bagus nih pace-nya. Kayaknya bisa nih saya jadi runner, kan saya udah dapat bocoran, pace-nya kalau bagus tuh segini. Oke, saya waktu itu lari sampai setengah jalan, saya bersama dengan teman saya. Dan kita sama-sama kayak, pace-nya sama nih, ayo kita bareng ya sampai akhir ya, sampai finish. Terus dia bilang begini, ya Mel, pokoknya kita harus finish bareng ya Mel. Akhirnya kita lari bareng. 2,5 kilo berlalu, Bapak Ibu yang terkasih, dan waktu itu pace-nya udah mulai menurun, kita mulai ngos-ngosan. Udah, kita minum dulu aja kali ya, ayo kita minum. Terus berhenti dulu yuk, jalan cepat aja, capek gitu ya. Terus tapi kita berdua bersama-sama. Dan waktu itu teman saya itu kayak, Mel, tunggu Mel, aduh jalanku, aku kok kehabisan nafas ya. Terus saya bilang gini sama dia, Wih, teman saya namanya Dewi, Wih gak apa-apa, aku tungguin kamu. It's okay, aku juga jalan barengin kamu, kita pokoknya finish sama-sama. Saya katakan juga, kita dari pertama katakan finish sama-sama, aku juga akan tunggu kamu, kita finish sama-sama. Kemudian ada satu orang lagi, teman saya, tiba-tiba datang, halo, berarti kan pace-nya dia lebih cepat ya. Halo kalian berdua, aku mau finish bareng sama kalian dong gitu. Ya kita bertiga finish sama-sama katanya. Terus setelah itu kita jalan, kita lari bersama-sama di kilometer 4,5. Saudara-saudara saya tuh sudah merasa saya gak sanggup, saya mau jalan dan saya bilang sama mereka, kalian duluan deh, aku gak kuat. Aku bilang gitu, saya harus jalan. Terus mereka berdua sama-sama bilang begini, gak apa-apa walaupun paceku lebih cepat, tapi aku menunggu kamu yang pace-nya lebih lambat, maksudnya yang lagi capek, tapi kita mau finish sama-sama. Dan akhir ceritanya kita bertiga ini benar-benar finish sama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, dan rasanya tuh sukacita banget karena kita punya teman berbagi di dalam kehidupan. Dan ternyata kalau kita ini mengikuti cara pandangnya orang lain, kita juga diperlakukan sama orang lain juga. Kalau kita sabar menunggu pace-nya, kecepatannya orang lain, cara berpikirnya orang lain, kita memakai sepatu orang lain, kita punya empati, cara pandangnya orang lain untuk dipakai kepada kita, dengan begitu orang lain juga akan menggunakan hal yang sama, empati yang sama, pace yang sama untuk dipakaikan kepada kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sabar itu adalah suatu pengertian akan bahwa segala sesuatu tidak secepat sesuai dengan keinginan saya. Akhir-akhir ini juga saya banyak bekerja dengan Gen Z. Yang namanya Gen Z itu anak-anaknya kreatif, anak-anaknya keren, anak-anaknya produktif. Sedangkan saya sudah generasi yang lebih atasnya ya. Dan kita itu punya sistem kerja yang sangat berbeda. Kalau saya maunya selesai cepat dengan deadline yang tepat, jadi kita bisa achieve target kita dengan baik. Tetapi kalau bekerja dengan anak-anak Gen Z, mereka lebih ke kreatif side, mereka lebih santai, lebih chill. Tapi hasilnya bagus banget karena mereka so produktif, karena mereka juga very kreatif. Dengan begitu saya harus dengan sabar itu pengertian, saya menggunakan
menggunakan sabar itu pengertian di dalam pekerjaan saya. Dan itu membuahkan hasil yang begitu indah. Di mana saya belajar untuk mengerti anak-anak Gen Z bahwa mereka butuh untuk dimengerti, butuh untuk disabarin, butuh untuk mereka butuh waktu untuk menyelesaikan lebih daripada kita. Pace-nya dia tidak sama dengan pace-nya saya. Dengan begitu kita bisa bekerja sama dengan baik. Berapa banyak Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah mungkin saat ini mengalami konflik di tempat kerja, di pernikahan kita, karena kita tidak punya pace yang sama, sudut pandang yang berbeda, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, kita punya latar belakang yang berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita, dan kita mau untuk dimengerti tapi tidak mau untuk mengerti. Mari pagi hari ini kita mau belajar bahwa sabar itu adalah mengerti. Sabar itu berusaha untuk memahami. Seringkali kalau di jalan, kalau saya lagi setir, terus dipotong, diapa kan sebel ya. Kadang-kadang ada dipepet lah dan banyak hal yang terjadi di jalan. Saya selalu menggunakan kacamata orang lain untuk supaya saya ini menjadi sabar. Seringkali saya pikir gini, oh mungkin dia mau ngantar anaknya sekolah makanya dia cepat-cepat. Mungkin dia saat ini sudah terlambat ke tempat kerjanya dan apabila dia terlambat dia harus dipotong gajinya. Mungkin saat ini dia sedang kebelet mungkin seperti itu. Jadi apapun saya pakai alasan untuk membuat saya itu di jalan tidak marah-marah tapi saya lebih sabar dan berusaha mengerti orang-orang yang mungkin memotong mobil saya atau berusaha pokoknya melakukan hal-hal yang saya membuat saya sebel di jalan. Hal-hal seperti itu membuat saya lebih ringan di dalam bersabar di jalan dan melakukan aktivitas kita. Bagaimana dengan standarnya Tuhan versus standarnya manusia? Poin kedua ini juga berkata tentang sabar dan kita mau mengerti akan timeline-nya Tuhan dan bukan timeline-nya kita. Ketika saya waktu itu bergumul untuk punya anak selama 6 tahun. Waktu itu rasanya sudah 100 tahun kok rasanya saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Lama banget tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Tetapi ketika saya sudah melewati semuanya, saya baru sadar bahwa Tuhan boleh kasih di waktu yang terbaik. Dikala saya dan suami itu benar-benar sudah siap, dikala kami secara finansial, kami secara pekerjaan sudah ditata dengan rapi, baru saya diizinkan untuk memiliki keturunan. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya hari ini kalau ada hal-hal doa kita yang belum dijawab, mari kita mau sabar, kita mau mengerti bahwa terkadang apa yang kita pikirkan itu tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita rencanakan tidak sama dengan yang Tuhan rencanakan. Tuhan punya rencana yang lebih indah, yang lebih mulia daripada setiap kita. Amin. Hal yang ketiga, hal yang paling terakhir adalah kasih berarti memberi ruang. Bapak Ibu yang terkasih, memberi ruang itu artinya apa? Ruang untuk orang lain bertumbuh. Ruang untuk orang lain melakukan pertobatan. Ruang untuk orang lain punya kesalahan yang akan diperbaiki. Ruang untuk percakapan-percakapan yang mungkin belum selesai dan akan dilanjutkan. Ruang untuk segala sesuatu pertobatan dan kita memberikan ruang. Terkadang kita kalau sama pasangan we're so harsh ya. Kita ini benar-benar kamu itu yang namanya ngerokok dari dulu sampai sekarang gak tobat-tobat. Kapan sih kamu tobatnya ngerokok? Gitu-gitu aja. Atau dari dulu sampai sekarang kamu itu tetap aja misuhan misalnya ya. Atau kita melihat anak kita, kok kamu tuh gak berubah sih sifatnya, malas terus. Mari pagi hari ini kita mau berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita punya kesabaran juga terlebih dahulu. Karena kita percaya kalau kita sabar, kita berubah, orang-orang di sekeliling kita juga akan berubah. Kita percaya bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu orang lain juga bukan waktu kita. Maka pada pagi hari ini kita mau belajar untuk belajar memberikan ruang bagi orang-orang di sekeliling kita untuk mereka boleh bertumbuh imannya, untuk mereka boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena yang namanya pertobatan, yang namanya perubahan tidak terjadi dalam satu malam saja. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi kita percaya bahwa yang namanya perubahan itu terjadi butuh waktu yang panjang. Amin. Dengan gitu kita boleh sabar karena kita boleh menanti untuk memberikan ruang bagi setiap mereka. Akhir kata,
para bro and sis yang ada di rumah, akhir kata kita mau belajar bahwa ada suatu kekuatan yang besar ketika kita boleh sabar. Mungkin dunia itu mengajarkan kita itu cepat marah, cepat meninggalkan saja, cepat kita sesuatu yang instan, cepat memutuskan sesuatu tanpa kita berpikir dua kali. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa sabar itu adalah wujud iman. Sabar itu adalah berarti kita mengajarkan kerendahan hati bagi setiap kita. Ketika kita belajar untuk sabar, berarti iman kita bertumbuh. Ketika kita belajar untuk sabar, berarti ada kedewasaan rohani yang akan kita capai. Ketika kita belajar sabar, karena sabar adalah praktek dari kasih itu sendiri. Kalau kasih, kita semua berkata bahwa kita punya kasih tapi kita nggak sabar, berarti kita masih kurang memiliki kasih. Nah, mungkin hari ini kita sedang belajar di dalam keluarga kita tentang persahabatan, tentang mungkin pekerjaan, tentang pernikahan kita bergumul, atau mungkin kita bergumul tentang suatu penantian yang tidak ada endingnya. Mungkin kita menanti sesuatu yang penting tapi kita belum mendapatkannya. Hari ini, berita ini adalah untuk kita semua. Bahwa pesan hari ini, bahwa kasih mengajarkan kita untuk tinggal lebih lama, mendengar lebih dalam lagi, dan terlebih lagi memahami lebih luas. Karena kasih yang sabar berkata, aku memilih untuk tetap lembut hati, untuk tetap baik hati meskipun hatiku pernah retak, pernah kesal. Aku memilih untuk mengerti meski aku belum dimengerti. Aku memilih untuk bertahan bukan karena mudah tetapi percaya karena Tuhan sedang bekerja. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau satu di dalam doa. Kita mau percaya, saya akan mendoakan Anda semua, tapi sebelumnya kita mau naikkan lagu ini sebagai iman kita. Kita percaya bahwa aku punya Yesus yang akan memampukan kita. Thank you Jesus, terima kasih. Sama-sama katakan. Terlalu sempurna Kau Tuhan bagiku, rencanamu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalammu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Katakan sama-sama. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Mari kita mau satu di dalam doa. Hamba-Mu berdoa bagi para sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun mereka boleh berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini.
Kami percaya Kau yang berikan saat ini juga roh kesabaran. Karena kesabaran adalah bentuk dari kasih, bentuk dari iman, bentuk dari kerendahan hati kami. Bapak, ajarkanlah untuk di dalam setiap langkah hidup kami bisa memutuskan untuk bersikap sabar. Untuk kami tidak melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan bagimu. Dan ajarkanlah bagi setiap kami untuk kami boleh melihat, kami boleh bersabar, menanti segala sesuatu. Kami juga boleh memberikan ruang untuk orang-orang di sekeliling kami untuk melakukan pertobatan, untuk berubah, untuk mereka boleh bertumbuh. Ajar kami Tuhan punya hati yang luas, punya pengertian yang dalam, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami orang-orang di sekeliling kami, bahwa mereka bukanlah diri kami. Mereka punya pace yang berbeda dari kami. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari kami. Mereka juga punya latar belakang yang berbeda dari kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengerti lebih dahulu, untuk kami boleh memahami lebih dahulu, sehingga kami punya hati yang luas dan yang lebar untuk menjadi pembawa damai-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa boleh berkata-kata yang tetap lembut, tetap baik Tuhan. Meski hati kami mungkin tersakiti, mungkin hati kami penuh dengan kekecewaan. Ajar kami untuk di dalam kondisi apapun kami boleh bawa Kristus di dalam keseharian setiap kami. Mungkin itu hal yang sangat sulit untuk kami lakukan, tetapi Kau yang akan memampukan kami. Karena buah dari Roh Kudus adalah kami boleh memiliki kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau persembahkan waktu ini hanya kepadamu. Thank you Jesus. Thank you. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Dan hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu. Pagi hari yang sungguh indah ini kami sungguh bersyukur. Kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu, dan sepanjang hari ini kami percaya kami akan menerima kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Amin. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami, atau apapun Tuhan yang boleh kami lakukan hari ini, kemenangan pasti Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami terus panjang hari ini. Biarkan hati kami terus terbuka oleh Roh Kudus. Engkau yang terus jamah kami. Terima kasih Tuhan untuk GMJ pada pagi hari ini. Kami naikkan semua doa-doa kami, segala pujian kami, segala hormat pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita semua diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan demikian selesai sudah GMJ kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di GMJ yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye-bye and God bless you. God bless you.